Nama saya Pelagia Libeku dengan NIM 0214040020. Saya dari Universitas Dewi Jendra, jurusan FKIP Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menjelaskan definisi perkembangan peserta didik. Secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahap baik fisik maupun psikis ke tahap selanjutnya. Namun dalam istilah merupakan suatu tahap yang berkesinambungan dan saling berhubungan. Peserta didik sendiri memiliki arti makhluk yang tumbuh dan berkembang yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. Nah, jadi perkembangan peserta didik adalah suatu tahap perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahap selanjutnya yang saling berkesinambungan. Adapun pengertian peserta didik berdasarkan para ahli, salah satunya menurut Kasiram, perkembangan menurutnya perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Adapun menurut Sandrock Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari pendapat beberapa ahli di atas, para ahli menyimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Adapun proses perkembangan peserta didik. Pada dasarnya, perkembangan menunjukkan kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari interaksi proses biologis dan genetik dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu, baik fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya, kemampuan berjalan kaki seiring dengan
matangnya otot-otot kaki atau berkembang, minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Progresif itu perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Contohnya perubahan proporsi dan ukuran fisik, perubahan pengetahuan dan kemampuan, berkesinambungan. Perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak harus menguasai tahap perkembangan sebelumnya, yaitu terlentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, salah satunya faktor genetik. Menurut Syamsu Yusuf, faktor genetik merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dan dari pihak orang tua melalui gen-gennya. Yang kedua, faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan beberapa bagian, salah satunya dalam lingkungan keluarga. Alasan pentingnya peran keluarga adalah: 1. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kedua, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengamalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Ketiga, anggota keluarga merupakan bagian perkembangan dari kepribadian anak. Keempat, keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani baik fisik maupun biologis maupun sosiopsikologis. Yang kelima, anak hanya menghabiskan waktunya di rumah. Adapun faktor lingkungan dalam sekolah. Beberapa faktor lingkungan sekolah yang berkontribusi positif terhadap perkembangan siswa diantaranya: 1. Kejelasan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai. Kedua, pengolahan atau material yang profesional. Yang ketiga, personal sekolah memiliki komitmen yang tinggi. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi peserta didik itu pada kelompok teman. Melalui kelompok sebaya, anak dapat memenuhi kebutuhan untuk belajar berinteraksi sosial, belajar menyatakan pendapat dan perasaan, belajar merespon atau menerima pendapat, norma, dan pengakuan sosial. Adapun fase-fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan merupakan penahapan atau
periodisasi rentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola-pola tingkah laku tertentu. Secara garis besarnya, terdapat 4 dasar pembagian fase-fase perkembangan ini, yaitu pertama, perkembangan peserta didik berdasarkan fase biologis. Periodisasi berdasarkan biologis adalah periodisasi yang pembahasannya berdasarkan pada kondisi atau proses pertumbuhan biologis anak, karena pertumbuhan biologis ikut berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan seseorang anak. Adapun pendapat para ahli yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah Aristoteles. Aristoteles merumuskan perkembangan anak dengan 3 fase perkembangan, yaitu fase 1 yaitu pada usia 0-7 tahun yang disebut masa anak kecil, dan kegiatan pada masa fase ini hanyalah bermain. Fase kedua yaitu pada usia 7-14 tahun yang disebut masa anak atau masa sekolah, di mana kegiatan anak dimulai belajar di sekolah dasar. Fase yang ketiga yaitu pada usia 14-21 tahun yang disebut atau pubertas. Masa ini adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Adapun menurut Kreutzmer, membagi perkembangan anak menjadi 4 fase, yaitu 1. Flunks, periode 1, yaitu pada umur 0-3 tahun. Pada masa ini, dalam keadaan pendek, gemuk, bersikap terbuka, mudah bergaul, dan mudah didekati. Yang kedua, periode 1, yaitu pada umur 3-7 tahun. Kondisi badan anak nampak langsing, sikap anak cenderung tertutup, sukar bergaul, dan sulit didekati. Yang ketiga, Flunks, periode kedua, yaitu pada umur 7-13 tahun. Pada fase ini ditandai dengan kondisi fisik anak kembali menggemuk. Yang keempat, Strishungs, periode kedua, yaitu pada umur 13-20 tahun. Pada saat ini, kondisi fisik anak kembali langsing dan menunjukkan sifat-sifat yang khas. Perkembangan peserta didik pada fase yang kedua adalah fase didaktis. Pembagian masa-masa perkembangan ini berlangsung sejak konsepsi sampai mati dengan pembagian periodisasinya sebagai berikut. 1. Masa sebelum lahir atau prenatal period. Pada masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel bapak ibu sampai lahir kira-kira 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Yang kedua, masa bayi baru lahir atau newborn. Masa ini dimulai dari sejak bayi lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari, di mana dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian atau plateau stage. Artinya masa ini tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak awal atau early childhood. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari 2-6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri. Masa yang berikutnya adalah masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Akhir masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai 12 tahun.
Masa kanak-kanak, akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Masa yang berikutnya adalah masa puber atau puberti. Pada masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun awal remaja, di mana pada masa ini yaitu umur 11 atau 12 tahun sampai umur 15 atau 16 tahun. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan permulaan masa puber adalah haid. Yang pertama kali pada anak perempuan dan mimpi basah atau basah malam pada anak laki-laki. Perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat pendidikan. Pada fase ini, perkembangan peserta didik ditandai dengan tingkat pendidikan. 1. Perkembangan peserta didik periode sekolah dasar atau SD. Periode ini ditandai dengan kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Yang kedua, perkembangan peserta didik periode sekolah menengah pertama atau SMP berada pada periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, perkembangan peserta didik periode sekolah menengah atas atau SMA. Pada masa ini, peserta didik melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. Umumnya mereka tidak mau dikatakan sebagai anak-anak, tapi jika mereka disebut sebagai orang dewasa, mereka secara real belum siap menyandang predikat tersebut sebagai orang dewasa. Ada perubahan-perubahan yang bersifat universal pada masa remaja, yaitu meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis, perubahan tubuh, perubahan minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial tertentu untuk dimainkannya, yang kemudian menimbulkan masalah. Berubahnya minat, perilaku, dan nilai-nilai bersikap mendua atau ambivalen terhadap perubahan. Sekian yang dapat saya bahas menyangkut perkembangan peserta didik. Selamat malam, semoga bermanfaat.